Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain dan Etika dalam Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alif Sufiana, NIM 013. Yang kedua ada Eni Sintami, NIM 040. Dan yang terakhir ada Apris Tamuama dengan NIM 016. Desain dalam penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain riset yang pertama yaitu sebagai perencanaan aktivitas dan waktu. Yang kedua, desain riset selalu didasarkan pada pertanyaan atau topik riset. Yang ketiga, desain riset mengarahkan kepemilikan sumber-sumber daya dan tipe informasi yang diperlukan. Yang keempat, desain riset merupakan suatu kerangka untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kelima, desain riset menggariskan langkah-langkah untuk setiap aktivitas riset. Desain penelitian yang tepat. Suatu desain penelitian dapat dikatakan berkualitas atau memiliki ketepatan jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, dapat dipakai untuk menguji hipotesis, khusus untuk penelitian kuantitatif analitik, dan yang kedua, dapat mengendalikan atau mengontrol varian. Tipe-tipe desain penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, desain non-eksperimental, dan yang kedua, desain penelitian eksperimen. Desain non-eksperimental dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Desain atau rancangan penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, desain studi kasus, dan yang kedua, desain penelitian survei. Selanjutnya, desain penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain, berdasarkan koefisien korelasi. Hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain, dan dengan demikian dalam rancangan korelasional, penelitian melibatkan paling tidak dua variabel. Selanjutnya, desain penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif difokuskan untuk membanding variabel bebas dari beberapa kelompok subjek yang mendapatkan pengaruh yang berbeda dari variabel bebas. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi bukan karena perlakuan dari penelitian, melainkan telah berlangsung sebelum penelitian dilakukan. Desain kausal komparatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu desain cohort dan desain kasus kontrol. Selanjutnya, desain penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau di dunia aktual yang lain. Penelitian tindakan mempunyai ciri-ciri yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecah masalah dan perkembangan-perkembangan baru. Yang ketiga, fleksibel dan adaptatif. Dan yang terakhir, memiliki kekurangan dalam hal ketertiban ilmiah. Yang kedua, desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen hanya sistem notasi. Sistem notasi yang digunakan perlu diketahui terlebih dahulu. Sistem notasi tersebut adalah sebagai berikut. Contohnya, X digunakan untuk mewakili pemaparan suatu kelompok yang diuji terhadap suatu perlakuan eksperimental pada variabel bebas yang kemudian efek pada variabel tergantungnya akan diukur. O
menunjukkan adanya suatu pengukuran atau observasi terhadap variabel tergantung yang sedang diteliti pada individu, kelompok, atau objek tertentu. R. Menunjukkan bahwa individu atau kelompok telah dipilih dan ditentukan secara random. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain pertama tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain yang kedua terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Kemudian tujuan utama penggunaan desain. Pertama ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain kedua bersifat explanatory atau sebab akibat. Jika dilihat dari sisi tingkat pemahaman permasalahan yang diteliti, maka desain non-eksperimental menghasilkan tingkat pemahaman persoalan yang dikaji pada tataran permukaan, sedangkan desain eksperimental dapat menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam. Jenis-jenis desain eksperimental yaitu ada 3. Yang pertama, desain penelitian pra-eksperimental. Ada 3 jenis. Yang pertama ada one-shot case study. Prosedur penelitian ini adalah sekelompok subjek dikenal perlakuan tertentu, kemudian dilakukan pengukuran terhadap variabel bebas. Yang kedua ada one group pretest post-test design. Prosedur desain penelitian ini adalah pertama, dilakukan pengukuran variabel tergantung dari satu kelompok subjek. Kedua, subjek diberi perlakuan untuk jangka waktu tertentu. 3. Dilakukan pengukuran kedua terhadap variabel bebas. Keempat, ada hasil pengukuran pre-test dibandingkan dengan hasil pengukuran post-test. Yang ketiga itu ada static group comparison, merupakan modifikasi desain yang kedua. Yang kedua ada desain penelitian eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu berupaya mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol. Yang ketiga ada desain eksperimen sungguhan. Desain ini memiliki karakteristik dilibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang ditentukan secara acak. Ada 3 jenis desain penelitian yang termasuk desain eksperimental sungguhan. Yang pertama ada pasca tes dengan pemilihan kelompok secara acak. Yang kedua ada pra dan pasca tes dengan pemilihan kelompok secara acak. Yang ketiga ada desain Salomon. Etika dalam penelitian. Berdasarkan prinsip ini seorang peneliti wajib yang pertama menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonom, yang memiliki kemampuan dalam bernal dan mengambil keputusan. Kedua, menghormati martabat dan harkat setiap individu dan hak-haknya atas privasi dan konfidensialitas. Yang ketiga, menghargai hak masyarakat atas kekayaan kulturalnya sebagai bukti penghormatan atas martabat manusia. Yang keempat, melindungi hak dan kesejahteraan pribadi dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang otonom karena alasan usia, gender, ras, etnis, dan lainnya karena perbedaan. Yang kelima, memberikan perlindungan kepada partisipan penelitian terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dan penyalahgunaan dalam penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.